Halo sahabat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Alhamdulillah, pada sore hari menjelang maghrib ini saya berada di Masjid An-Naim. Di tempat ini alhamdulillah melihat suasana yang ada di daerah Masjid An-Naim. InsyaAllah saya akan mengungkapkan atau bercerita sedikit tentang Masjid An-Naim ini. Oke sahabat, sebelum saya melanjutkan videonya, jika Anda suka video ini silahkan klik like, subscribe, hidupkan loncengnya. InsyaAllah akan ada video-video terbaru dan menarik lainnya untuk Anda. Oke, kita langsung saja. Oke sahabat YouTube, Masya Allah, Tabarakallah. Itu kita melihat Masjid An-Naim. Masya Allah, luar biasa Masjid An-Naim ini ya. Dimana Masjid An-Naim ini adalah tempat mikot yang paling dekat, tempat mikot yang cukup dekat dari Masjidil Haram. Dan melihat suasana Masjid An-Naim ini menjelang maghrib, jadi tidak banyak para jamaah yang melaksanakan mikot di tempat ini. Hanya terlihat di sini para petugas yang banyak sekali di seputaran Masjid An-Naim ini ya sahabat. Sahabat YouTube dimanapun saja berada, saya akan sedikit mengisahkan tentang sejarah daripada Masjid An-Naim ini. An-Naim adalah nama sebuah desa yang terletak di sekitar 6 km dari kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi jaraknya sekitar 6 km dari kota Mekah Al-Mukarramah. Di daerah An-Naim ini terdapat sebuah masjid yang namanya ditempelkan dengan nama desa. Namanya adalah Masjid An-Naim. Jadi letak daripada Masjid An-Naim ini sekitar 7,5 km sebelah utara Masjidil Haram. Masya Allah, cukup dekat ya dari Masjidil Haram. Namun masjid ini tentu punya nilai sejarah yang cukup tinggi, di mana Nabi Muhammad SAW menetapkan dulu Masjid An-Naim ini sebagai salah satu tempat mikot ibadah haji dan umroh. Jadi Masjid An-Naim ini dikenal juga dengan sebutan Mikot Aisyah. Nama Aisyah merujuk pada nama salah satu istri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat YouTube, di dalam sebuah hadis tentu pernah diriwayatkan ketika baru selesai melaksanakan ibadah haji perpisahan atau haji wada bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummul Mukminin Aisyah melanjutkan ibadah umroh guna memulai ihram umroh. Jadi Nabi Muhammad SAW pada waktu itu sahabat menyuruh Aisyah radhiyallahu an berangkat ke An-Naim untuk memulai ihramnya dari lokasi tersebut. Jadi Rasul memerintahkan istrinya untuk memulai ihram dari tempat ini. Nah, peristiwa ini terjadi tentu pada tahun ke-19 Hijriah. Itulah yang kemudian menjadi dasar penyebutan Masjid An-Naim sebagai Masjid Sang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an. Kendati demikian sahabat, masjid yang kini berdiri megah dengan fasilitas kamar mandi ya, toilet, dengan fasilitas kamar mandi atau toilet. Kemudian juga di dalam kamar mandi itu ada air conditioner, tempat wudhu yang mewah juga tersedia, serta air minum dingin tersebut tetaplah ada di daerah Masjid An-Naim ini. Jadi posisi daripada Masjid An-Naim ini berada di pinggir jalan antara Mekah dan Madinah. Berada di antara jalan antara Mekah dan Madinah. Jadi merupakan salah satu tempat mikot yang paling ramai dikunjungi oleh para jamaah umroh, karena di sini adalah tempat mikot yang cukup dekat dari Masjidil Haram. Bagi jamaah yang
ingin melaksanakan mikot di Masjid Tanaim, tentu sebaiknya menggunakan pakaian ihram dari Mekah. Boleh saja menggunakan pakaian biasa, kemudian nanti diganti di tempat toilet atau di dalam toilet ini ya. Karena di sini juga jamaah juga ada yang mandi, ada yang berwudu, buang air besar dan lain sebagainya. Masjid Tanaim juga merupakan batas tanah suci yang paling dekat dengan Masjidil Haram ya, Masjid Tanaim ini sahabat. Jadi jamaah haji yang tidak mengambil mikot di Masjid Tanaim dapat berkunjung ke masjid lainnya, yang mana di masjid lainnya ini khususnya yang berada di kota Mekah ini banyak juga tempat-tempat mikot yang cukup dekat dari Masjidil Haram. Untuk mencapai Masjid Tanaim, jamaah dapat menggunakan angkutan umum atau taksi ya. Kalau menggunakan taksi tentu sekitar 15 real atau 20 real ya sahabat. Tetapi ada angkutan umum bis Sabco yang berwarna merah, itu ongkosnya sekarang atau biayanya sekitar 3,5 real. Jadi dari kota Mekah, dari Masjidil Haram, Anda naik bis Sabco itu sampai di sini akan diantarkan di tempat pemberhentian bis, itu biayanya sekitar 3,5 ya. Kemudian kalau sudah selesai melaksanakan sunat ihram, maka kembali lagi naik memakai Sabco bis yang berwarna merah, harganya sama yaitu sekitar 3 real. Sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang sahabat, Masjid Tanaim sudah beberapa kali mengalami renovasi ya. Bangunan masjid diperbaharui juga pada masa Khadim Al-Haramain Ar-Syarifain, di mana Raja Fahad bin Abdul Aziz merenovasi secara besar-besaran terhadap Masjid Tanaim yang memakan biaya cukup mahal, yaitu kalau tidak salah mencapai sekitar 100 juta rial. Masya Allah ya, 100 juta rial sahabat. Hasilnya kini menjadi Masjid Tanaim yang mampu menampung sekitar 15.000 jamaah umroh dan haji. Jadi itu sedikit sejarah singkat mengenai Masjid Tanaim ini, di mana Rasulullah SAW dulu pernah memerintahkan istrinya Aisyah untuk melaksanakan mikot di Masjid Tanaim ini, sehingga dikenal dengan Masjid Sang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an, yang sampai sekarang Masya Allah menjadi sebuah legenda, menjadi sebuah sejarah yang masih banyak para jamaah yang mengambil mikot di tempat ini, mikot yang cukup dekat dari Masjidil Haram. Oke sahabat, itulah sedikit kisah mengenai Masjid Tanaim yang dibangun pada zaman Rasulullah, yang sampai sekarang menjadi tempat mikot bagi seluruh jamaah, baik jamaah umrah maupun jamaah haji. Mudah-mudahan bagi Anda yang nantinya insya Allah akan melaksanakan ibadah umrah, mikot di tempat ini, di Masjid Tanaim ini, mikot di tempat ini, di Masjid Tanaim ini, insya Allah mudah-mudahan bisa tercapai, datang ke sini untuk melaksanakan ibadah umrah. Oke, terima kasih. Sekian tayangan video ini. Jika Anda suka tayangan video ini, silahkan klik like, subscribe, komentar di bawah, dan share ke media sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.